Deras hujan sejak akhir November 2025 berubah menjadi musibah besar. Sungai meluap, perbukitan longsor, rumah-rumah hanyut, desa-desa terendam. Ribuan jiwa terdampak dan ratusan keluarga berubah bersedih. Inilah kisah duka, haru, dan perjuangan kita bersama saat alam memberi peringatan keras. Jangan lagi abaikan lingkungan. Pada akhir November 2025, hujan ekstrim mengguyur wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumut, dan Sumatera Barat, Sumbar, secara terus-menerus. Kondisi ini memicu meluapnya sungai dan tanah longsor di banyak titik, terutama di daerah perbukitan dan bantaran sungai. Akibatnya banyak pemukiman rusak, mobilisasi penduduk terganggu, serta akses jalan dan komunikasi terputus. Tim tanggap darurat bersama aparat, relawan, dan pemerintah daerah, serta pusat segera dikerahkan untuk mengevakuasi warga, mencarikan korban hilang, memberi pertolongan bagi yang selamat, dan mendirikan posko bantuan. Terjadinya curah hujan ekstrim dan lebat dalam durasi pendek, lebih cepat dan intens dari curah hujan rata-rata, sehingga sistem drainase dan sungai tidak mampu menampung limpasan air. Faktor alam diperparah oleh kondisi lingkungan, hilangnya tutupan hutan dan perubahan penggunaan lahan, yang mengurangi kemampuan tanah menyerap air dan memperbesar risiko longsor serta banjir bandang. Banyak pemukiman berada dekat bantaran sungai atau di lereng perbukitan, zona rawan yang rentan terhadap luapan air atau longsor. Akibat bencana, korban dan kerusakan korban jiwa yang hilang. Berdasarkan data terbaru, korban meninggal dunia akibat longsor dan banjir bandang di 3 provinsi tersebut mencapai sekitar 780 orang. Selain itu, ratusan orang dinyatakan hilang. Data terakhir menyebut 564 orang hilang. Korban luka-luka serta ribuan warga kehilangan tempat tinggal atau harus mengungsi. Kerusakan sarana dan dampak sosial. Ribuan unit rumah rusak berat, sedang, dan ringan. Infrastruktur publik banyak yang hancur, jembatan jatuh, ruas jalan terputus, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, dan fasilitas kesehatan rusak. Banyak wilayah terisolir karena akses putus, distribusi bantuan dan evakuasi semakin sulit. Tindakan pemerintah dan penanggulangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama aparat, TNI, Polri, tim SAR, relawan dikerahkan untuk melakukan evakuasi, pencarian korban, serta distribusi logistik ke posko pengungsian. Bantuan logistik termasuk makanan, air bersih, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan darurat lainnya segera didistribusikan. Pemerintah akan mengevaluasi izin lingkungan dan pengelolaan hutan, termasuk izin tambang, karena dugaan kerusakan lingkungan memperparah bencana. Upaya pemulihan jangka menengah juga dipersiapkan, rehabilitasi rumah dan fasilitas publik, pemetaan ulang zona rawan, dan rencana mitigasi bencana agar warga tidak kembali tinggal di zona bahaya. Doa dan harapan, kami mengucapkan belasungkawa mendalam kepada seluruh keluarga korban yang telah berpulang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat terbaik bagi mereka, menguatkan keluarga yang ditinggalkan, serta menenangkan hati yang berduka. Bagi saudara-saudara kita yang selamat dan terdampak, semoga diberi kesabaran, kekuatan, dan kemudahan dalam proses pemulihan. Semoga bencana ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih menjaga alam, menghargai lingkungan, dan memperkuat solidaritas antar sesama.